Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih kita membedakan gonorrea ataupun kencing nanah ini pada pria dan juga pada wanita? Nah, jadi mungkin banyak yang bingung ya antara perbedaan ini. Tenang saja, di video kali ini kita akan bahas perbedaan antara gonorrea pada pria dan juga gonorrea pada wanita. Gejala gonorrea ataupun kencing nanah memang sering tidak disadari oleh penderitanya. Khususnya sama wanita ya. Kalau wanita biasanya seperti dia sakit-sakit biasa ya, seperti dia sakit-sakit pada umumnya ataupun ya mengalami masalah kesehatan pada umumnya. Kadang pada wanita yang paling sering adalah dia tidak menunjukkan gejala. Nah, jadi dia nggak tahu ya ataupun dia nggak ada keluhan. Nah, makanya ini disebut dengan non-simptomatik ya, alias pembawa non-gejala. Nah, gejala yang ditimbulkan gonorrea pada wanita itu berbeda dengan pria ya, jadi memang ada perbedaan. Nah, kalau gejala gonorrea pada pria itu biasanya muncul 2-7 hari setelah infeksi. Nah, beberapa orang mungkin nggak menyadari kalau seandainya dia sudah mengalami gonorrea. Nah, gejala yang paling umum adalah rasa panas ataupun rasa terbakar ya, buang air kecil. Nah, ini untuk pria ya. Frekuensi buang air kecil yang sering, jadi lebih sering dia. Kemudian, nah ini ya, sesuai dengan namanya kencing nanah. Artinya apa? Keluarnya nanah dari Mr. P-nya, ya cairan berwarna putih atau kuning atau kehijauan ya. Jadi mirip cairan nanah. Bengkak kemerahan pada Mr. P-nya, kemudian pada lubang kencingnya juga kemerahan. Ya, nyeri pada area testis, bengkak juga di area testis. Nah, kemudian teman-teman bisa saja ya mengalami masalah pada tenggorokannya, nyeri pada tenggorokan. Gonorrea ataupun kencing nanah ini bisa menyebabkan kerusakan permanen ya pada tubuh. Misalkan pada uretra, kemudian pada testis. Jadi hati-hati ya, bisa mengalami masalah kesuburan. Kemudian kalau gejala gonorrea pada wanita gimana? Nah, untuk gonorrea pada wanita, ya ini mirip-mirip ya dengan infeksi lain. Makanya kadang dia bingung ya. Kalau wanita bisa juga dia tidak menimbulkan gejala. Nah, jadi miripnya dengan infeksi jamur ya. Jadi makanya dia susah menebak ya antara ini kena gonorrea atau kena infeksi jamur biasa. Nah, sekitar 80% wanita ketika mengalami gonorrea itu tidak menimbulkan gejala apapun. Nah, tetapi kalau seandainya bergejala, gejala yang muncul itu keluar cairan dari misfinya, yaitu keputihan ya, berair, menyerupai krim ya, sedikit kehijauan. Ketika buang air kecil, dia sensasi nyeri, kemudian rasa panas, frekuensinya meningkat, kemudian ada flek ya, bercak-bercak darah walaupun dia sedang tidak keputihan. Nah, kemudian pada wanita juga, ketika berhubungan intim, dia rasanya nyeri ya, nyeri ketika berhubungan intim. Nah, kemudian nyeri pada perut bagian bawah, bengkak pada vulvanya. Nah, bisa juga mengalami rasa terbakar ataupun nyeri ya, rasa panas di tenggorokan ketika ya dia sudah melakukan oral seks. Nah, juga bisa demam teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, gejala pada wanita dan pria itu berbeda. Nah, tetapi ada gejalanya yang sama antara pria dan wanita. Misalkan ya, gejalanya dia gejala pada rektumnya. Nah, kalau gejala pada rektumnya ini bisa rektumnya gatal ya, gatal, kemudian keluar cairan seperti nanah dari rektum, kemudian ada juga bercak darah ya ketika membasuh ataupun ketika cebok ya bagian duburnya. Nah, harus mengejan ketika buang air besar. Nah, ini kalau seandainya gejala pada rektum. Nah, kalau gejala pada mata, nah ini bisa sakit mata ya, bisa sakit mata, bisa matanya sensitif terhadap cahaya, bisa ada cairan seperti nanah ya keluar dari salah satu ataupun kedua mata. Nah, kalau pada tenggorokan ya, tentu ini akan seperti nyeri tenggorokan, kemudian rasa panas di tenggorokan, ya pembengkakan gelejar getah beningnya di leher. Nah, kalau pada sendi, ya ini teman-teman ya, sendinya tentu akan terasa hangat, merah, bengkak ya, dan juga rasa nyeri. Nah, kalau pada bayi teman-teman, ya biasanya ditularkan melalui ibu saat proses persalinan. Nah, ini gejalanya biasanya matanya merah, kemudian bengkak, matanya bisa mengeluarkan cairan ya seperti nanah. Jadi teman-teman ya, gonorrea pada laki-laki, pada pria maupun wanita, ya ini beresiko mengalami masalah kesuburan ya. Jadi nanti ya mau punya keturunan itu akan susah. Ya juga bisa ya beresiko mengalami penyakit-penyakit menular seksual lainnya. Jadi memang harus hati-hati terhadap ya namanya hubungan seksual.
Gonore ataupun kencing nanah pada laki-laki juga bisa menyebabkan masalah pada prostat. Ya, jadi juga harus hati-hati. Sekedar tips teman-teman, ya, setia pada satu pasangan. Jadi jangan sering gonta-ganti pasangan. Jadi kalau yang sudah menikah, ya setialah pada istrinya, setialah pada suaminya. Yang belum, ya jangan aneh-aneh, jangan nakal-nakal, misalkan seks bebas jangan, apalagi baik yang sudah menikah yang belum, ya jangan misalkan jajan ke pekerja seks komersial ya. Nah, jadi kalau belum menikah segera menikah. Kalau belum siap jangan nakal. Kemudian gunakan selalu kondom ketika berhubungan seks bagi yang tidak aman, artinya yang beresiko. Walaupun menggunakan kondom, pelindung ini tidak 100% melindungi, tapi meminimalkan risiko. Makanya yang terpenting adalah hindari gonta-ganti pasangan. Jika termasuk orang yang beresiko, jadi harus rutin cek kesehatan ke dokter. Jadi untuk memastikan ada penyakit atau tidak, kalau ada diobati. Jika terkena gonore, jangan berhubungan sampai sembuh. Tunggu sembuh dulu baru boleh berhubungan. Nah, jadi diobati sampai sembuh, begitu juga pasangannya ya. Jadi nggak satu orang yang diobati, keduanya. Nah, kemudian masalahnya yang paling sering, orang datang berobat, misalkan dia sudah menikah ya, dia laki-laki misalkan ya, dia mengalami gonore ataupun kencing nanah. Nah, dia berobat datang sendirian, takut, dia ngajak istrinya takut ketahuan kalau dia habis jajan ke pekerja seks komersial ya. Nah, ini dia datang sendirian, kemudian ini Pak, ini harus diobati juga istrinya. Dia nggak mau, dia minta kalau bisa obatnya langsung double aja dok, nanti biar saya kasih aja alasannya ke istrinya untuk ngobatin apa gitu. Jadi intinya nggak jujur ya. Jadi hati-hati untuk teman-teman, jangan nakal ya, cintailah diri sendiri, cintailah keluarganya. Ingat, jangan ulangi kesalahan yang sama. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Sampai jumpa.